Oleh-oleh merupakan salah satu hal penting ketika berkunjung ke sebuah daerah. Saat berkunjung ke kota Sawah Lunto, wisatawan dapat menjadikan kerupuk kubang sebagai buah tangan untuk dibawa ke daerah asal. Kerupuk kubang adalah salah satu makanan khas kota Sawah Lunto yang terbuat dari ubi kayu atau disebut juga ketela pohon atau singkong dari nagari Kubang yang masih eksis hingga saat ini. Salah satu kudapan yang khas dan terkenal dari kota Sawah Lunto adalah kerupuk kubang. Sesuai dengan namanya, kerupuk kubang berasal dari nagari Kubang. Dan hari ini kita akan sama-sama mengetahui proses pembuatan dari kerupuk kubang ini. Yuk kita lihat. Assalamualaikum. Pak, Amel dia beli kerupuk kubang ada Pak? Ada. Bali Pak. Berapa bungkus? Dua lah Pak. Pak, itu di belakang sedang buat kerupuk ya Pak? Oh, bisa mas saya lihat Pak? Oh, bisa Pak? Bisa. Ya. Usaha kerupuk kubang yang berasal dari nagari Kubang ini dijalankan secara turun-temurun oleh Pak Marlis dan keluarga, mulai dari proses pembuatan hingga proses pembungkusan kerupuk kubang. Pak Marlis dapat memproduksi kerupuk kubang sebanyak 35 kg dalam satu hari. Dan dalam satu minggu, produksi kerupuk kubang dapat mencapai 2 ton. Ada yang spesial dari usaha kerupuk kubang Pak Marlis. Ubi kayu yang digunakan untuk membuat kerupuk kubang harus berasal dari Pariaman atau dari Solo karena memiliki kadar air yang tinggi. Setelah ubi kayu didapatkan, ubi kayu langsung dibuka dan dibersihkan dari kotoran-kotoran atau tanah yang masih menempel karena akan dilakukan proses merebus ubi. Ubi kayu direbus sekitar 1 sampai 1,5 jam. Kemudian didiamkan hingga ubi kayu benar-benar sudah suhu ruang. Proses pendinginan ubi yang telah direbus adalah selama semalam. Setelah didiamkan semalam, selanjutnya dilakukan proses pembuangan tulang ubi. Proses ini dilakukan agar hasil kerupuk menjadi mulus dan tidak ada serat-serat tulang ubi yang masih bersisa. Ubi yang sudah dibuang tulangnya masuk dalam proses penggilingan. Penggilingan dilakukan sebanyak 2 kali. Tidak harus sampai terlalu halus karena setelah proses fermentasi akan ada proses penggilingan lagi. Ubi yang sudah digiling sebanyak 2 kali akan difermentasi selama 1 malam. Hal ini dilakukan agar menghilangkan getah yang ada pada ubi. Setelah difermentasi selama 2 malam, ubi kembali digiling
hingga benar-benar halus. Biasanya ubi akan kembali digiling selama 6 kali sehingga hasil penggilingan terakhir benar-benar mulus. Dalam mencetak kerupuk kubang, Pak Marlis menggunakan alat yang dibuat khusus sehingga memudahkan para pekerja mencetak kerupuk kubang dalam waktu yang singkat. Terakhir, ubi akan dijemur sehingga benar-benar kering, kemudian dibungkus dalam plastik dan dapat segera dipasarkan. Dalam membuat kerupuk kubang, Pak Marlis dibantu oleh 2 orang karyawan dengan kisaran harga pasar 18 hingga 20.000 per bungkus. Walaupun pemasaran dari kerupuk kubang ini belum memanfaatkan media online, Pak Marlis sudah memiliki pelanggan dari berbagai daerah seperti Kota Padang dan Kota Payakumbuh. Pembinaan atas usaha-usaha dalam menjalani usahanya, Pak Marlis terkendala dengan ketersediaan ubi kayu yang tidak sesuai dengan yang diinginkan dan pemasaran yang belum dilakukan secara online. Kami ingin kerupuk kami ini diekspor keluar dan kami ingin mendapatkan pelatihan pembinaan bagaimana pemasaran secara online. Iya dah. Kasih ya dah. Wah, kriuk dan enak sekali kerupuk kubang ini. Memang melestarikan ciri khas daerah dan juga melestarikan kebudayaan yang ada di daerah ini merupakan tugas kita agar tidak tergerus zaman dan juga bisa tetap eksis di dunia era digital saat ini. Dan oleh karena itu, mencintai produk lokal meningkatkan perekonomian nasional. Saya Amelia Jamal, sampai di sini dulu kita hari ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya.